Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi bersama saya Ibu Pipit Salindri dalam acara MPLS Keagamaan. Seperti biasanya, Ibu tidak akan sendirian. Kali ini Ibu dengan tamu yang berbeda, dengan Bapak yang berbeda. Siapa dia? Langsung saja kita panggil Bapak Rizal Safi'i. Silakan Bapak Rizal Safi'i. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silakan saya duduk. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya. Bapak langsung saja bisa memperkenalkan pada para santri supaya lebih kenal dan lebih dekat seperti itu Pak. Baik, para santri-santri Pondok Modern Selamat Batang. Bapak, perkenalkan, nama Bapak adalah Rizal Safi'i dari Pekalongan. Bapak di Pondok Modern Selamat Batang bagian dari keagamaan terkhusus yaitu bagian kurikulum. Ya, Bapak Rizal Safi'i waka kurikulum nggih Pak, waka kurikulum keagamaan asalnya dari Pekalongan ya. Mungkin di sini ada Pak sampeyan dari Pekalongan Pak. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya Pak. Nggih. Dan Bapak di sini waka kurikulum bagian waka kurikulum. Kurikulum keagamaan itu yang seperti apa sih Pak? Bagaimana? Maksudnya itu apa? Kurikulum keagamaan itu apa? Apa bedanya dengan kurikulum yang di SMA maupun di SMP maupun yang di lainnya itu apa Pak? Baik, para santri Pondok Modern Selamat Batang, kurikulum bagian keagamaan itu adalah yang mengatur jadwal pembelajaran terkait tentang keagamaan, yaitu terkait tentang materi-materi yang membahas keagamaan, materi-materi yang terkhusus keislaman, lebih identik ke pondokan. Dalam perbedaan antara kurikulum yang lain di sekolah-sekolah yang lain dan di sini berarti SMP dan SMA. Kalau di SMP dan SMA itu adalah mengatur jadwal kajian-kajian tentang keumuman, mungkin matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kurikulum keagamaan itu adalah kajian-kajian tentang keislaman, tentang keagamaan seperti mungkin hadis, fikih dan lain sebagainya. Iya, kurikulumnya pasti berbeda ya Pak, dan dia itu lebih mengajinya tentang kitab-kitab seperti itu ya Pak, tentang ilmu-ilmu agama seperti itu, lebih ke situ ya. Kemudian Pak, apa yang ada di dalam kurikulum agama itu Pak? Kurikulum agama itu isinya itu tentang apa saja seperti itu? Baik, jadi kurikulum keagamaan di Pondok Modern Selamat Batang di sini mempunyai program, yaitu ada 2 KBM. Yang pertama adalah program KBM TPQ, kemudian yang kedua adalah program KBM Madrasah Diniyah. Ya, baik. Programnya, jadi di dalam kurikulum keagamaan itu ada 2 program gitu Pak. Iya. Program TPQ, ya, kemudian program Madrasah Diniyah. Ya. Nah, itu bedanya apa Pak? TPQ itu apa sih Pak? Dan Madrasah Diniyah itu apa sih Pak? Gitu. Bisa dijelaskan? Baik. Bagian keagamaan kurikulum yang pertama adalah bagian TPQ, yaitu mengajarkan tentang ilmu ke-Al-Quranan, entah itu tentang pembelajaran ilmu tajwid, entah itu tentang cara tulis-menulis bahasa Arab teks Al-Quran, kemudian ada tilawat Al-Quran, kemudian ada soroban Al-Quran, kemudian ada simak Al-Quran, berbagai macam kajian dan materi tentang ke Al-Quranan. Jadi terkhusus lebih membahas tentang Al-Quran di pembelajaran TPQ Al-Quran. Iya, TPQ Al-Quran itu lebih, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Iya, betul sekali. Nah, ini tadi ada yang menarik nih Pak di telinga saya, yaitu sorogan Pak. Sorogan itu seperti apa Pak? Mungkin ada nih santri yang belum paham atau belum tahu tentang sorogan itu seperti apa. Jadi sorogan itu adalah para santri itu membaca Al-Quran, kemudian satu persatu menstorkan pada para ustadz dan para ustadzah. Membaca nih Pak, membaca atau menghafalkan Pak? Membaca. Oh, membaca. 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 Ini kan, nih saya mau tanya Pak, kan ini
tentang Al-Quranan gitu nih Pak. Iya. Nah itu misalnya ada santri yang dia itu belum bisa lancar membacanya, itu gimana, bagaimana Pak? Atau kalau udah masuk kelas ini tuh harus fasih, harus bisa, harus lancar itu atau bagaimana? Oh enggak, jadi tentunya ya dari santri-santri, terutama santri baru ya, terutama dari lulusan yang luar, kemungkinan kan banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Iya. Namun jangan putus asa, jangan minder ya, dan atau jangan insecure gitu ya Pak, bahasanya sekarang kan insecure nih, nggak bisa gitu. Tenang saja, nanti para santri ya akan diajarkan benar-benar dari nol ya, meskipun nggak bisa baca Al-Quran, insya Allah nanti ketika masuk di Pondok Madrasah Batang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, meskipun dari nol ya, meskipun dari nol, meskipun belum bisa baca, belum bisa belum bisa apa mengetahui huruf hijaiyah mungkin ya. Oh, berarti benar-benar dari nol banget ya Pak? Ya. Oh, nah jadi itu buat santri yang sama sekali belum bisa atau masih tidak lancar seperti itu ya, jangan insecure. Ayo kita belajar bersama di sini karena ada Bapak Rizal dan Bapak Ibu guru lainnya yang akan mengajarinya, seperti itu. Nah, ini tadi TPQ ya Pak, masih ada lagi yang madrasah diniyah. Ya, tapi kita tahan dulu Pak, kita simpan dulu karena mau ada yang lewat nih Pak. Apa ya, itu? Betul. Ya silakan. Silakan di Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing cahaya, petunjuk dan rahmat untukku ya Allah. Masih waya wala ghairukum siwakum lawama fi mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara MPLS Keagamaan. Ya, karena tadi ada yang tertahan nih ya Pak, Ya, mengenai betul apa tadi Pak? Madrasah diniyah ya. Ya. Madrasah diniyah, kita kali ini akan membahas tentang madrasah diniyah. Tapi saya mau mengingatkan lagi nih Pak ya, Ya. barangkali ada santri yang lupa atau tidak mengikuti yang awalnya gitu. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum keagamaan. Kurikulum keagamaan itu berbeda dengan kurikulum yang lainnya. Kalau keagamaan khusus membahas tentang keagamaan Islam kalau di Pondok Modern Slamet sini, mengenai Al-Quran, mengenai kitab, kajian, seperti fikih, seperti itu ya Pak. Ya, betul sekali. Dan kemudian TPQ. TPQ itu singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran, namanya juga Taman Pendidikan Quran ya. Jadi membahas segala sesuatu tentang Al-Quran, Ya, seperti itu ya Pak. Sekarang kita lanjutkan mengenai madrasah diniyah Pak. Apa itu madrasah diniyah Pak? Jadi madrasah diniyah adalah sebenarnya sekolah yang berada di pondok. Jadi bukan sekolah formal yang lain ya, tapi ini adalah sekolah non formal, tapi lebih identik ke madrasah diniyah, artinya yang membahas tentang pelajaran-pelajaran agama juga, tapi selain daripada TPQ tadi. Kalau TPQ tadi kan terkhusus pada Al-Quran, tapi ini mencakup keumuman, tapi lebih identik ke tentang keagamaan atau tentang keislaman, itu seperti itu. Keagamaan atau keislaman identik dengan keagamaan keislaman itu contohnya seperti apa Pak? Maksudnya itu yang bagaimana? Contohnya kita membahas tentang apa namanya, ajaran hadis, ajaran fikih, itu kan pelajaran-pelajaran yang diajarkan pada Islam. Iya, berarti ilmu-ilmu keislaman seperti itu ya Pak. Ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu yang sehari-hari gitu ya Pak. Ya, sekali. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sepertinya kita masih ada bahasan yang lainnya ya Pak. Tapi kita tahan dulu lagi Pak karena banyak banget nih yang mau lewat Pak ya. Silakan.
Syahadatul muhtaramin al-asdiqa al-ahibah wa jami'u hadirun rahimakumullah. Uhayyikum tahiyatan mahabbatan, tahiyatan min ahlil jinar wa tahiyatan mubarakatan tahta hilalil Islam. The most merciful, the Lord of the world, the King of the King, and the Master of everything. Dear teachers, dear manager, dear followers of Speak Presentation, and all audience, ladies and gentlemen, akan menyampaikan pidato dengan tema ukhuwah. Ukhuwah mengandung makna atau arti persaudaraan. Perlu kita ketahui semua, ukhuwah dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah Wataniyah, dan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam acara rangkaian MPLS keagamaan. Ya, tadi kita di awal di segmen pertama dan segmen kedua sudah membahas mengenai kurikulum dan pengertian kurikulum ya. Dan yang kedua yaitu ada apa aja sih di dalam kurikulum, dan yang selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai program unggulan. Program unggulan kurikulum itu apa sih Pak? Pasti ini yang di rumah juga menanti-nanti Pak. Nah, baik, program unggulan dari kurikulum keagamaan adalah dari output yang tadi KPM KPG, kemudian KPM Madrasah Diniyah. Salah satunya adalah adanya HPPG, yaitu Himpunan ya, Para Pecinta Al-Quran. Himpunan Para Pecinta Al-Quran, HPPG, diingat ya, HPPG. Yang mana nanti dengan adanya HPPG ini targetnya adalah para santri ya, tentunya bisa membaca Al-Quran, tidak hanya bisa membaca Al-Quran saja Bu, tapi Ya. bisa juga menghafal Oh, Al-Quran. menghafal ya. Nah, Ya. baik, ya, seperti itu. Salah satunya adalah HPPG tadi, yang nanti ketika sudah hafal, nanti juga akan di wisuda. Oh, Jadi wisuda. ada wisuda tahfidz gitu, seperti itu. Wah, wisuda tahfidz ya, keren Betul. tuh. Selain daripada HPPG, program unggulannya dari Madrasah Diniyah adalah nanti ada bonus Bu, dari Bonus? pembelajaran Madrasah Diniyah ini. Selain tadi yang belum disebutkan Ya. itu fikih tasawuf. Fikih tasawuf, seperti Nah, apa itu Pak? fikih tasawuf ini adalah pembahasan fikih yang lebih identik ke beradab Bu. Jadi mempunyai fikih ini ternyata mempunyai ada sopan satunya gitu. Oh, gitu. Ada adabnya. Ada seperti adabnya, itu. ya. Seperti yang dikaji adalah menggunakan kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Seperti itu. Hidayatul Hidayah. Pengarangnya adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali Ya. yang sangat populer di Sangat dunia populer. tentang keislaman ini. Iya. Seperti itu. Oh ya Pak, ini maaf nih, kita kembali lagi sedikit ke kitab tadi ya Pak. Saya tadi itu mau tanya lupa. Kalau kan ini kita dari berbagai daerah Pak, malahan ada yang dari luar Jawa seperti itu, Iya, iya. kan? Nah itu kan ada juga yang dasar mereka itu bukan pondokan gitu, misalnya dari sekolah yang reguler biasa. Nah misalnya kan kita biasanya memaknai gitu ya Pak, apa sih Iya, iya. mengabsahi, Mengabsahi. gitu kan, dia menggunakan bahasa Arab. Nah misalnya kita belum bisa menulis bahasa Arab, menulis apa sih istilahnya Arab dulu? apa? Arab pegon. Oh Arapegon ya. Arapegon. Arapegon ya. Nah ini boleh nggak menggunakan huruf Latin seperti itu? Baik Atau untuk bagaimana? baik untuk di sini ya, untuk para santri-santri, baik khususnya santri baru ya, meskipun dari beberapa macam daerah yang mungkin luar Jawa mungkin ya, Iya. yang nggak bisa Jawa mungkin ya, nanti kita akan diajarkan tentang penulisan pegon atau penulisan makna. Oh berarti ada itu Pak. Ada pembelajaran. Kita ada Jadi pelatihannya. sebelum kita memaknai, khusus nanti untuk santri-santri baru, Iya. kita ada pembelajaran pegon. Oh gitu. Pegon, seperti Iya itu. ya. Jadi nanti ketika sudah memulai pelajaran di tengah-tengah itu sudah bisa memaknai semua, berarti seperti itu. Oh gitu, pantesan ya Pak, saya pernah melihat santri yang dari luar, kok dia bisa ya? Ya udah, saya kira oh ya udah gitu aja. Ternyata ada pelatihannya. Berarti sangat lengkap sekali ya. Kalian tidak akan menyesal kalau sudah masuk di sini. Berarti tadi ya yang pertama kalian nggak insecure kalau belum bisa baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Yang kedua kalau kalian belum bisa menulis Arapegon nanti akan dilatih di sini sampai bisa ya Pak. Betul. Jaminan Intinya 100%. para santri-santri baru khususnya ya,
jangan minder. Ya, insecure kalau bahasa kerennya, Ya, bisa insecure. ya. Karena nanti Ya. kita benar-benar diajarkan mulai dari nol, entah itu Al-Qur'annya, entah itu pelajaran pegonnya dan lain sebagainya lah tentang Ya. keagamaan. Iya, iya. Baik, kita kembali lagi ya Pak ke program unggulan. Tadi kan kita ke belakang sebentar. Iya, iya. Ya. kita sekarang ke depan lagi tentang program unggulan. Tadi kan sudah ada hafalan Al-Qur'an yang akan diwisuda tahfiz. Kemudian yang kedua tadi Kajian fikih tasawuf. fikih tasawuf gitu. Itu yang seperti apa Pak? Tadi yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu kemudian gimana? Maksudnya kita itu berupa apa gitu? Kita berupa materi pelajaran atau nanti akan diterapkan dalam misalnya ada kemasyarakatan seperti itu. Contoh-contoh di kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa gitu Pak? Baik, contoh daripada fikih tasawuf ya. Contoh ketika mungkin ini belum banyak yang tahu ya, di fikih itu kalau Imam Ghazali itu menuduh itu kan biasanya skarapnya ya Bu ya. Terserah ya. Kita sendiri. Itu sebenarnya ada tata caranya. Oh, ada cara. Tapi Meludah sederhana itu ada betul, ya Pak? Meludah tuh kalau secara adab itu ke arah kiri. Oh, ke arah kiri. Dan tidak boleh ke arah kiblat kalau bisa. Oh, gitu, Adabnya tidak seperti boleh itu. ke arah kiri, tidak boleh ke arah kiblat. Hanya meludah itu contoh hal sederhananya, salah satu Ya, contoh. sepele seperti Iya, sepele. Sangat luar biasa sekali dan sebenarnya masih banyak ya Pak. Iya, betul. Banyak sekali. Sepertinya masih banyak, tapi kalau kita keluarkan di sini semua, ya sayang dong Pak, ya kan? Betul. Kita bisa berbincang-bincang lebih lama lagi dengan Pak Rizal dan Ustadz Ustazah yang lainnya ketika kalian bisa sampai pondok sini ya. Terima kasih untuk para santri yang di rumah ataupun di mana yang menyaksikan ini. Semoga tayang ini bisa bermanfaat. Amin. Misalnya ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya, kan mau di YouTube ya Pak? Iya, ada, harus nanti. Atau bisa di WhatsApp seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau review sebentar nih Pak, biar tidak lupa apa saja Iya. tadi. Tadi kita membahas tentang kurikulum keagamaan. Di kurikulum keagamaan itu kita membahas mengenai kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian di kurikulum agama itu ada TPQ dan Madin atau Madrasah Diniyah. Iya. Dan yang ketiga itu mengenai program unggulan atau HPPQ. Nih Pak, seperti itu. Sebenarnya masih banyak ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Rizal ya, sama-sama, sukses Ibu. selalu untuk MPLS-nya. Amin, amin, ya. Semoga kita segera bertemu. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Udah.